Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan pimpinannya, sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga, walaupun hanya melalui media elektronik. Namun kita percaya semua ini terjadi karena kasih dan penyertaannya. Dan yang akan memimpin ibadah pada sore ini, Ibu Diaken Elizabeth Satrian Manurung. Untuk menyambut pelayanan firman, saja kita berdiri. Panggilan beribadah. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18. Untuk merespon panggilan beribadah, saja kita menyanyi PKG 213, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tahbisan dan salam. Ibadah kita saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita puji Tuhan dengan menyanyi PKG 215, Yesus yang termanis. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian, anak-anak sekolah minggu yang sempat hadir dalam ibadah rumah tangga pada saat ini di rumah masing-masing, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita memohon kekuatan daripada Roh Kudus
Kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau jauhkan daripada kami semua suara-suara yang mengganggu kami Tuhan selain suara Tuhan. Sehingga firman yang kami pelajari pada saat ini, baca dan dengarkan akan mendapat tempat dalam hati kami masing-masing. Dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara pemuda, remaja, bahkan anak-anakku sekolah minggu yang bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 36 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Keluaran 36 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Allah. Lalu Musa memanggil Basalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini Keluaran 36 ayat 2 sampai 7. Saya ambil tema yang berbunyi demikian: Tuhan memberi yang diperlukan. Kalau kita bekerja, tentunya pekerjaan itu haruslah kita kerjakan dan lakukan dengan baik. Sebuah pekerjaan yang dikerjakan dengan baik akan mendorong semua kemampuan yang kita miliki untuk memberi, bahkan menjadikan pekerjaan itu baik dan indah. Karenanya diperlukan kesungguhan dan kemauan yang prima untuk melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Dalam bacaan kita ini dikatakan bahwa Allah telah menunjuk Bezalel dan Aholiab dan telah memenuhi mereka dengan roh Allah serta memperlengkapi mereka dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Mengapa Allah perlu memperlengkapi mereka dengan roh-Nya?
sebab kepada mereka dipercayakan suatu pekerjaan yang tidak ringan. Suatu pekerjaan untuk membangun serta melengkapi sarana-sarana yang diperlukan dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan juga telah menanam di dalam hati mereka kepandaian untuk mengajar. Artinya, bahwa Tuhan sudah memilih dan memberikan kepada mereka karunia, bukan hanya untuk melaksanakan bermacam-macam tugas dengan tangan mereka sendiri, tetapi juga untuk mengajar serta melatih tukang-tukang yang lain. Dari perikop ini, kita dapat melihat beberapa keterangan yang menandakan bahwa keahlian mereka adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan menunjuk mereka, memenuhi mereka dengan Roh Allah untuk menanam kepandaian dalam hati mereka dan memenuhi mereka dengan keahlian. Dan berbagai akibat keahlian serta semangat yang luar biasa, sehingga mereka memimpin serta membimbing orang-orang lain, dan kemah suci didirikan secara tepat menurut yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita bisa melihat bahwa membangun dan mendirikan kemah suci bukan tugas daripada Musa saja dan Harun sebagai pemimpin umat. Sebagaimana kita tahu bahwa masing-masing mempunyai berkat, bakat serta panggilan yang berbeda. Namun tidak berarti bahwa pekerjaan tukang itu kurang penting atau rohania yang lebih penting. Tetapi semua tugas yang diberikan oleh Allah adalah sama, karena Allah memberkati tugas apapun yang diberikan kepada umatnya. Mereka juga melayani Tuhan dengan tangan mereka, dan karunia yang mereka miliki semua asalnya daripada Tuhan. Buktinya, terjadilah peristiwa yang sangat aneh setelah umat mendengar pidato Musa. Walaupun Bezalel dan Aholiab sudah menerima seluruh persembahan khusus, tetapi setiap pagi rakyat bahkan umat Allah menambah persembahan untuk mereka. Dan terkumpullah lebih banyak bahan-bahan daripada yang dibutuhkan untuk mendirikan kemah suci pada waktu itu. Sehingga persembahan itu harus dihentikan. Jelaslah bahwa rakyat bermurah hati karena mereka mau tetap bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir dan telah membimbing mereka di padang gurun, sehingga mereka tidak memperhitungkan lagi berapa banyak persembahan yang mesti mereka persembahkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sebagai persekutuan orang percaya, kita terdiri dari berbagai macam orang dan berbagai macam keahlian dan pengetahuan. Inilah yang dikatakan dan dimaksudkan Rasul Paulus sebagai tubuh dengan banyak anggota. 1 Korintus 12 ayat 12. Dalam keberagaman keahlian dan pengetahuan kita, diikat oleh pengertian yang sama bahwa
kita berkarya untuk mempermuliakan Tuhan. Dari bacaan ini hendak memberi gambaran kepada kita tentang keadaan umat Israel ketika mendirikan kemah suci, bahwa 1. Mereka memberi dengan sukacita tanpa memperhitungkan, tidak mengeluh, tidak marah, atau memberontak, tetapi seluruh pekerjaan, termasuk pekerjaan sebagai buruh, tukang sebagai persembahan atau pelayanan mereka. 2. Ada kerjasama antara orang-orang yang tugasnya berbeda-beda. 3. Di samping itu, kemah suci bukan hanya tanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, tetapi juga Tuhan maju bersama mereka, memimpin dan menuntun dalam perjalanan hidup mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita orang percaya. Ada saat Tuhan menunda memberi berkat bagi kita. Ada saat Ia memberi saat kita perlukan. Tetapi Tuhan tetap menuntun. Walaupun sulit hidup yang kita alami, hanya Tuhan berharap kita tetap tekun dan sabar, karena Tuhan tetap setia, selalu menyertai dan memberi yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Yang terpenting dalam kehidupan kita berjemaat, berkelompok, dan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita bekerja sama yang baik, dengan pengetahuan kita yang berbeda-beda, dengan keahlian dan kemampuan kita yang tidak sama. Kita mengerjakan satu pekerjaan, baik dalam pelayanan, mari kita bekerja sama. Baik di dalam kita membangun gereja Tuhan, mari kita bekerja sama. Di tengah-tengah keluarga kita, mari kita bekerja sama, suami istri, orang tua dan anak. Anak yang bersaudara di tengah-tengah rumah tangga. Dan kita yakin dan pasti Tuhan tetap menuntun kita. Tuhan tetap bersama-sama kita. Karena Dia begitu setia kepada orang-orang yang hidup bersama, walaupun berbeda-beda kemampuan dan ilmu pengetahuan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Allah, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, sebab daripadanya lah segala-galanya, dan dari tangannya lah persembahan yang kita berikan saat ini. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi PKG 171, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu, mari kita mempersiapkan hati kita dan kita masuk di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menghantar kami pada saat ini di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan akan mengajar kami untuk senantiasa bekerja sama dengan pengetahuan dan keahlian yang berbeda-beda. Karena kami yakin dan percaya semua keahlian dan pengetahuan adalah Tuhan yang memberikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak salah mempergunakan pengetahuan dan keahlian yang Engkau sudah berikan kepada kami. Tetapi kami boleh laksanakan keahlian dan kemampuan dan kepandaian kami untuk pekerjaan yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bekerja sama, baik mulai dari tengah-tengah keluarga kami, dalam jemaat, masyarakat, terlebih ya Tuhan dalam pelayanan kami di jemaat-Mu. Berkati kami Tuhan untuk senantiasa mampu menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan kami ini Tuhan Engkau mau terima dan memberkatinya, agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Dalam keberadaan yang sulit apapun, ajar kami untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan tetap yakin bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Dan satu saat Tuhan kami akan terlepas dari kesulitan ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa sabar, karena Tuhan tetap menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami apabila ada yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau menolong mereka, menjamah mereka Tuhan, dan mereka akan mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Ya Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan firman-Mu, begitu terbatas Tuhan. Olehnya, hamba mohon kepadamu, Engkau akan lebih menjelaskan ke dalam hati kami semua, sehingga kami lebih mengerti apa maksud firman-Mu. Kami senantiasa mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan menyanyi KLP 103, Tiap Langkahku. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Dengan demikian ibadah kita pada sore ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diaken yang telah melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.